Pembelian kredit memiliki kelebihan. Yang pertama, dapat mewujudkan beberapa tujuan keuangan secara sekaligus, karena dana tunai kita bisa digunakan untuk hal lain. Yang kedua, bisa melakukan pembelian lebih besar dari dana yang dimiliki, karena pembayaran dilakukan dengan beberapa kali cicilan. Yang ketiga, biasanya terdapat banyak fasilitas promosi yang ditawarkan dari bank penerbit kartu kredit untuk bertransaksi. Nah, tapi pembelian kredit itu sendiri juga punya kelemahan. Di antaranya, akan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi setiap bulannya untuk mencicil hutang. Maka dari itu, pembeli harus memperhatikan kemampuan cash flow di masa depan, apakah sanggup untuk membayar atau tidak. Selain harus membayar kewajiban cicilan di setiap bulannya, pembeli juga harus membayar bunga, karena biasanya transaksi secara kredit ataupun penggunaan kartu kredit dikenakan biaya bunga. Harus membayar denda keterlambatan jika pembeli terlambat membayar cicilannya, yang mana itu menimbulkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Menimbulkan hasrat untuk konsumtif, karena kita bisa mendapatkan barang-barang apa saja yang kita mau, terlebih dahulu walaupun tidak memiliki dananya, ditambah dengan adanya promo, cashback, diskon, dan fasilitas lainnya dari kartu kredit tersebut. Prosedur yang membentuk pembelian kredit. Yang pertama, bagian gudang atau yang membutuhkan barang membuat surat permintaan pembelian kepada bagian pembelian yang dibuat rangkap 3. Rangkap 1 untuk bagian pembelian, rangkap 2 untuk bagian gudang, dan rangkap 3 untuk arsip bagian gudang. Disimpan menurut urutan nomornya. Yang kedua, berdasarkan surat permintaan pembelian. Bagian pembelian membuat surat permintaan harga yang ditujukan kepada beberapa supplier. Surat permintaan penawaran harga yang dikirimkan oleh supplier-supplier tersebut diseleksi oleh bagian pembelian untuk menentukan salah satu supplier yang menawarkan harga yang paling menguntungkan bagi perusahaan dengan kualitas barang atau jasa yang sama. Yang ketiga, bagian pembelian menulis pesanan pembelian rangkap 6 dan didistribusikan kepada supplier rangkap 1 dan 2, bagian hutang rangkap 3, bagian gudang rangkap 4, dan bagian penerimaan barang rangkap 5, serta bagian pembelian rangkap 6. Yang keempat, gudang mencocokkan barang yang diterima dengan laporan penerimaan barang dan mencatatnya ke dalam kartu gudang dan kartu barang, lalu menyerahkan laporan penerimaan barang yang sudah ditandatangani oleh kepala gudang kepada bagian penerimaan barang. Yang kelima, faktur pembelian diterima oleh bagian pembelian, diperiksa dan dicocokkan dengan pesanan pembelian. Faktur kemudian diserahkan ke bagian hutang. Yang keenam, bagian hutang menerima faktur pembelian, kemudian memeriksa dan mencocokkannya dengan pesanan pembelian, laporan penerimaan barang, dan surat permintaan pembelian. Bila sesuai, bagian hutang membuat voucher rangkap 3 dan didistribusikan kepada bagian hutang rangkap 1 dan 2 dan bagian akuntansi rangkap 3. Ketujuh, bagian akuntansi menerima voucher tersebut dan mencatatnya ke dalam voucher register. Yang kedelapan, pada bagian jatuh tempo, bagian hutang menyerahkan voucher lembar 1 dan 2 ke bagian pengeluaran kas. Yang kesembilan, bagian pengeluaran kas memeriksa voucher dan bukti pendukungnya, lalu menulis cek. Cek beserta voucher lembar 2 diserahkan kepada supplier, sedangkan voucher lembar 1 diserahkan ke bagian akuntansi. Ke-10, bagian akuntansi mencatat voucher dalam cek register, menulis tanggal dan nomor cek dalam voucher register, dan menyimpan voucher dalam arsip urut nomor. Yang ke-11, bagian akuntansi setiap periode menjumlahkan voucher register dan mempostingnya ke dalam buku besar. Yang ke-12, laporan bank setiap bulan diterima oleh internal auditor dan direkonsiliasi dengan catatan kas. Sekarang kita masuk ke sistem penggajian. Sistem penggajian karyawan, atau istilah modernnya sistem payroll, merupakan sistem yang membantu perusahaan dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji. Gaji sendiri merupakan balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu dari perusahaan tempatnya bekerja. Perusahaan tentu tidak menginginkan adanya kesalahan dalam pembayaran gaji karyawan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mengatur soal penggajian karyawan tersebut. Prosedur dalam sistem penggajian. Yang pertama, pencatatan waktu hadir. Prosedur ini berguna untuk mencatat waktu kehadiran pekerja menggunakan sistem kehadiran yang diterapkan.
Catatan waktu kehadiran berfungsi untuk menentukan gaji yang didapat pekerja. Yang kedua, pembuatan daftar gaji. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir. PPh 21 dihitung oleh fungsi pembuatan daftar gaji atas dasar yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan. Yang ketiga, distribusi biaya gaji. Biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen yang menikmati manfaat kerja. Distribusi biaya kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk. Yang keempat, pembuatan bukti kas keluar. Dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam gaji yang diterima dari pembuat daftar gaji. Dan yang terakhir, pembayaran gaji, melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan untuk menulis cek untuk pembayaran gaji. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank atau mentransfernya ke masing-masing rekening karyawan. Dokumen yang digunakan. Yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen-dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, pemberhentian sementara, pemindahan, dan lain sebagainya. Temusan dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuatan daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. Yang kedua, kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja dan diserahkan ke fungsi pembuatan daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir, sebelum digunakan untuk didistribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. Yang ketiga, daftar gaji dan upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang keempat, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji dan upah. Yang kelima, surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Yang terakhir, dokumennya itu bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan. Berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji, kenaikan pangkat dan golongan mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua, fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian intern yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang ketiga, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi guna pembuatan fungsi bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Fungsi yang keempat ada fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungan dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Dan yang terakhir ada fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah, dan menguangkan cek tersebut ke masing-masing rekening karyawan yang berhak atas gaji tersebut.
Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan.